Speaking, this is Lingwa Talk Speaking bersama saya Faida dan kita ada di episode spesial Pemilu Raya KMFK UNER dan di sini kita sudah kedatangan narasumber-narasumber yang sangat amat keren. Ada calon ketua BEM KMFK UNER dan calon wakil ketua BEM KMFK UNER. Ada dua paslon nih. Paslon yang pertama ada Raka dan Ilham dan paslon yang kedua ada Zaki dan Roy. Bisa kasih salam ke teman-teman dulu yang ada di rumah. Halo semuanya. Oke, jadi pertama-tama boleh nih kenalan dulu ya teman-teman. Bisa diceritain ke teman-teman yang ada di rumah nih, namanya siapa, angkatan berapa, sebagai Cakabem atau Cawakabem, kota asal dan lampunya nih apa nih? Serem lampu. Oke, bisa diurut dari paslon yang pertama dulu. Oke. Jadi halo semuanya, kenalin namaku Raka Ibrahim Faisyaf Rizal, bisa dipanggil Raka. Aku dari angkatan 2019. Kalau kota asal aku dari kota Semarang, kalau lampu alhamdulillah sudah merah. Oh, udah merah. Oke, temannya. Baik, perkenalkan semuanya, nama aku Ilham Rahmanto, aku asli dari Surabaya dari angkatan 2019 Prodi Kedokteran. Untuk lampu sendiri aku masih hijau teman-teman. Oke, masih hijau nih teman-teman, dicatat ya. Oke, lanjut ke paslon nomor 2. Halo semuanya, aku Zaki Ansori, bisa dipanggil Zaki. Aku dari angkatan kedokteran 2019. Buat asal aku nomaden ya, cuman sekarang lagi di Surabaya. Buat lampu masih hijau, jadi langsung stalk Instagram aja ya. Oh, dicatat tuh teman-teman. Lanjut. Oke, perkenalkan aku Cesar Roy Afif, biasa dipanggil Roy. Di sini aku asal dari Surabaya, dari kedokteran 2019 dan untuk lampunya hijau juga sih. Oke, banyak yang hijau ya teman-teman. Wah, oke, agak ramai ya teman-teman dilihat-lihat narasumber kita hari ini. Nah, kalau boleh tanya nih, kan kalian nih nyalon jadi ketua BEM dan wakil ketua BEM KMFK UNER ya. Gimana sih perasaannya saat kalian nih jadi calon-calon pemegang amanat yang besar? Bisa kita tanyakan dulu kepada Ilham nih. Oke. Oke, gimana perasaanku sebagai calon wakil ketua BEM KMFK UNER nantinya dengan Raka? Tentu sebenarnya ini amanah yang besar dan siapa sih yang gak deg-degan dan siapa sih yang gak khawatir apa sih nanti yang akan terjadi di kepengurusan kita nantinya. Itu aja dari aku. Oke, kalau dari Roy deh sekarang, gimana sih rasanya jadi pemegang amanah yang besar nih? Valid banget sih. Kayak katanya Ilham, ini kita itu baru nyalon aja udah takut gitu loh, udah deg-degan nanti itu gimana kalau misal nggak kepilih, gimana kalau misal kepilih, apa aja yang bakal terjadi kayak gitu. Jadi ya bener sih, deg-deg itu satu kata yang mendeskripsikan apa yang kita rasain saat ini. Valid banget ya teman-teman. Itu yang mereka rasakan semuanya kayaknya hampir sama nih. Nah, kalau misalnya kalian ditanya sama adik-adik mahasiswa baru nih, kita kan baru kedatangan mahasiswa baru nih. Kebetulan waktu pemilu rayanya ada nih, mahasiswa barunya tuh baru masuk nih. Nah, adik-adik mahasiswa baru nih kadang bingung gitu. Kalian tuh siapa sih gitu? Kalian banyak yang belum kenal sama kalian kan, karena mereka baru masuk juga. Nah, kalau misalnya kalian memperkenalkan diri nih, kalian tuh sebagai apa sih selama ini di kampus? Bisa dari Raka dulu. Oke, jadi kalau aku di kampus sih anggapnya sebagai mahasiswa yang aktif sih kan. Di organisasi aku ada di AMSA, terus di AMSA juga aku aktif ikut lomba-lomba. Jadi iya sih aku akan mendeskripsikan kalau aku ini mahasiswa yang aktif nih. Jadi dan peduli juga sih karena masuk BEM juga di tahun kedua. Itu sih kalau dari aku. Oke, kalau dari Ilham sendiri? Ya, kalau dari aku sendiri sebenarnya nggak beda jauh dari Raka. Aku juga mahasiswa tentunya yang harus belajar. Tapi aku juga menekuni bidang organisasi. Aku aktif di beberapa organisasi seperti KPLA, BEM dan juga Forisma. Dan aku juga aktif mengikuti beberapa kompetisi meski masih kompetisi nasional kebanyakan. Tapi alhamdulillah bisa membentuk diriku hingga saat ini. Agak merendah ya teman-teman yang di rumah, agak merendah ini. Oke. Agak meski nasional gitu. Oke, agak meski nasional, agak merendah. Oke, kalau dari Zaki gimana nih? Kalau dari aku sih Mbak, buat mahasiswa baru 2021 ya. Kalau buat mahasiswa baru 2021, mungkin mereka taunya aku sebagai ketua OC Cerebrum ya Mbak ya. Ada kebacot deh ya, kayak elek gak ngerti aku. Cuman kalau mungkin masih teman-teman mahasiswa baru mungkin tahu aku sebagai ketua OC Cerebrum 2021. Tapi selanjutnya mungkin teman-teman bisa kenal aku sebagai Kepala Departemen Hubungan Eksternal. Aku juga aktif di CIMSA, aku juga aktif di ABA gitu sih Mbak.
Oke, kalau dari Roy gimana? Kalau dari kampus dulu ya offline ya, mungkin teman-teman lebih kenal aku sebagai komting kelas ya. Itu terus aku juga aktif di organisasi di Asalam, kemudian juga tahun kedua ikut Forisma sama Ilham. Terus juga aku aktif di BEM dan juga ada namanya komunitas Ayo Cus Hijrah. Itu saya juga aktif di situ kebetulan. Wah, banyak juga ya kegiatannya teman-teman kita di sini nih. Nah, aku mau tanya nih ke teman-teman yang mau jadi calon ketua BEM. Nah, kan kita selama ini tahu nih, ketua BEM itu kayak sebuah tanggung jawab yang kayak kerjanya banyak banget, pasti bakalan menguras energi banget. Kenapa sih kalian memutuskan kayak, oh aku pengen maju ketua BEM gitu? Dari Zaki dulu. Oke, rada abot ya Mbak ya pertanyaannya kenapa? Kenapa aku pingin maju pribadi sebagai Betul. ketua BEM ya? More like kalau aku ngomongnya panggilan hati sih Mbak. Wah, Kenapa aku bilang panggilan hati. Kayak dari awal aku menempuh fakultas kedokteran, emang BEM itu udah jadi comfort zone aku, playground aku yang bener-bener nyaman, dan aku bener-bener nemu keluarga aku tuh di BEM. Aku banyak belajar di BEM, dari awal staf magang juga aku udah masuk BEM kan. Jadi kayaknya aku ngerasa oke, sekarang mungkin waktunya aku untuk membagikan apa yang aku bisa kepada BEM, karena BEM udah ngasih banyak banget ke aku kayak gitu sih Mbak. Wah, lumayan terharu nih mendengarkannya. Langsung Oke. nangis kayak Mbak. Langsung nangis sih. Oke, kalau dari Raka sendiri gimana nih Raka? Sebenarnya kalau dari aku juga nggak beda jauh dari Zaki sih, Mbak. Jadi ya aku juga tahun kedua kan join BEM, jadi hitungannya agak telat sebenarnya. Cuman ya akhirnya nemu kenyamanan juga di situ, kayak oh ini loh ada teman-teman baru, ada ilmu-ilmu baru yang aku dapat. Nah selain itu sebenarnya dorongan yang cukup kuat satu lagi tuh di forum angkatan waktu itu aku lagi di kereta kan. Ini kok nggak ada yang maju lagi nih, satu lagi kita butuh. Yang ngechat itu banyak akhirnya, kayak Rap ayo maju aja, Rap kenapa kok nggak maju gitu. Jadi kayak oh selain aku nyaman untuk maju nantinya, aku juga paham bahwa ada teman-teman kok yang bakal bantu aku di sekitarku gitu. Wah. Jadi itu sih kayak dua dorongan Oke, terkuat ini gitu. kalau denger-denger Raka bilang ada teman-teman yang support dia dari belakangnya juga nih. Ngomongin tentang support nih, siapa sih yang jadi support sistem kamu maju Cakabem? Mungkin bisa kita panggil langsung. Kebetulan ada di Jangan sini ya. dong. Oke. Kalau dari Raka nih. Sebenarnya oke, nggak apa-apa sih aku jawab aja karena bentuk apresiasi kan. Jadi yang pertama ada Alia nih, kebetulan ada di luar tadi kan buat Boleh dokumentasi. tepuk tangan. Boleh tepuk tangan dulu sih. Iya, maaf ya Sangat semuanya setia yang nonton udah menemani lampu ya. merah. Oke. Orangnya di luar soalnya. Lagi nunggu di luar. Iya. Kalau nggak di luar lampu hijau kayaknya. Gitu. Terus selain itu juga ada teman-teman yang banyak sih teman-teman yang sering nongkrong di warung, yang emang belajar bareng gitu, dan mungkin karena melihat perjalananku selama ini dari awal maba sampai sekarang udah semester 5 tuh paham gitu, oh aku nih pantas di mana, aku nih cocok di mana, dan akhirnya ya itu tadi teman-teman itu akhirnya paham kayak oh bisa kok gitu, makanya akhirnya tadi tuh ngechat banyak gitu sih. Banyak dari teman-teman sekitar kita gitu ya yang mendukung dia buat maju. Nah kalau misalnya dari Zaki nih, siapa sih support system kamu maju Cakabem? Support sistem aku buat maju calon ketua BEM tentunya teman-teman ya, mulai dari circle-circle terkecil, teman-temanku selama di kampus benar-benar mendukung banget buat proses berkembang aku juga di BEM, mau di organisasi-organisasi lain. Selain itu juga ada keluarga pastinya ya Mbak ya, benar-benar mendukung aku buat organisasi itu sendiri kayak gimana. Kalau misalnya mau support sistem yang lebih, boleh sekali lagi stalk Instagram aja teman-teman ya. Ansari dan Zaki ya. Ansari dan Zaki. Oke, benar-benar banyak ya. Emang maju ketua BEM itu sesuatu yang besar dan butuh support yang banyak nih teman-teman dari orang di sekitar kita. Nah kalau misalnya menurut teman-teman Cakabem nih, peranan ketua BEM itu apa sih? Kalau dari Zaki, menurut kamu peranan ketua BEM itu apa sih? Menurut aku peranan ketua BEM itu kita benar-benar harus bisa mengayomi ya Mbak, mengayomi anggotanya. Kita harus berani benar-benar pasang badan buat anggota kita, buat KM kita, dan kita juga bisa menjamin kesejahteraan mereka kayak gitu Mbak. Paham kalau misalnya di sini tuh kita tuh mengabdi, kita itu harusnya rela, nggak cuma ngasih 100% kita, cuman kita bisa ngasih 1000% kita buat KM
Kayak gitu sih kalau dari aku. Mantap banget, kasih 1000% kalian buat KM nih. Oke, kalau misalnya dari Raka nih, apa nih menurut kamu peranan ketua BEM itu? Kalau aku sebenarnya udah disampaikan Zaki sih sebagian, cuman aku pengen nambahin aja kalau menurutku ketua BEM itu nanti juga sebagai otak gitu, kepala kan, karena dalam satu organisasi ya ketuanya yang bertanggung jawab nih grand design nanti mau gimana ke depannya, organisasi arahnya mau kemana itu semuanya ketua BEM, walaupun nanti ketika bergerak ya banyak juga nih struktur-struktur organisasi yang kita kerja bareng sama ketua BEM gitu sih. Jadi ya tadi role model sebenarnya yang orang-orang juga pasti akan melihat kita kan. Organisasi juga bercerminnya utamanya sama ketua BEM-nya itu nanti kalau ngomong soal BEM. Gitu Mantap sih. banget sih, bener-bener udah definisinya udah kuat banget nih. Mereka udah maju, udah jelas banget mau jadi pemimpinnya seperti apa. Nah kalau boleh tahu nih, kalau kan ketua BEM sama wakil ketua BEM itu hitungannya sama-sama pemimpin dari KMFK Unar ya nantinya. Boleh dijelaskan nggak, dideskripsikan nih sama ke teman-teman gaya kepemimpinan kalian tuh selama ini tuh gimana sih? Bisa dari calon wakil ketua BEM-nya dulu kali ya, dari Ilham dulu bisa diceritain. Oke, sebenarnya untuk ngomong-ngomong tentang gaya kepemimpinan sebenarnya kan ada banyak ya, Mbak. Untuk dari aku sendiri sebenarnya cenderung orang yang lebih suka mengayomi, karena aku lebih suka membawai beberapa orang secara langsung aku rangkul. Bukan aku perintah-perintahkan gitu aja. Aku tipe orang yang cenderung gak suka nyuruh orang tapi aku sendiri gak ikut ngerjain. Jadi aku ngerasa aku butuh orang juga buat yang bisa jadi supportku, meski aku tipe orang yang memang suka mengayomi dan membantu, tapi aku butuh orang-orang yang profesional dan bisa aku kerjasama sehingga kepemimpinanku ini jauh bisa berjalan juga. Oke, mantap. Kalau dari Raka gimana? Kalau aku sebenarnya lebih ke konseptor sih. Jadi kebetulan kerja sama Ilham kan. Ilham itu orang lebih teknikal gitu. Sedangkan aku tuh lebih yang konseptor. Misalnya di Baksos kemarin kita wah gimana nih acaranya kan agak susah nih online apa offline ya. Aku juga lebih suka mengkonsep gitu. Jadi gaya kepemimpinanku ya kayak gitu. Aku lebih senang mikir gimana nih caranya biar kayak gini dan menyesuaikan nanti instrumen-instrumen sama ya unsur-unsur organisasi gimana sih caranya bisa mencapai tujuan. Dan itulah kenapa aku milih Ilham juga, karena Ilham tuh teknikal banget kan, tadi mengayomi, dia juga skill sosialisasinya juga bagus kan, walaupun ya aku juga sih nggak jelek-jelek juga, nggak gitu juga sih. Iya. Gitu, Kalau jadi melengkapi. Gitu. bener banget. Kalau paslon 1 konsepnya saling melengkapi nih. Kalau dari paslon 2, kalau Roy dulu deh. Kalau dari aku sendiri untuk gaya kepemimpinan ya. Iya. Aku itu ini ya, aku nggak mau jadi pemimpin yang cuman nyuruh orang buat kerja. Sebenarnya sama kayak Ilham. Cuman mungkin aku lebih ke apa ya? Aku pengen anggota aku itu benar-benar rasain fun kerja bareng gitu loh. Benar-benar nggak cuman kerja aja, tapi juga bondingnya itu juga dapat kayak gitu. Jadi mungkin nanti kalau aku sendiri lebih ke mungkin chat mereka atau menghubungi dengan mereka, sosialisasi gitu-gitu. Mungkin ya Mas Zak, kayak gitu gak sih? Kok gak yakin ya kayaknya? Soalnya sama. Oh, Mirip-mirip sama lah. banget. Oh, Mirip-mirip kalian lah. berdua tuh gaya kepemimpinannya sama. Mirip-mirip lah, Oh, mirip-mirip, sama. Oh, setuju. mirip-mirip. Oke, perfect match juga nih ya. Jadi ceritanya paslon 1 sama paslon 2 nih sangat amat kuat nih, saling mendukung satu sama lain. Nah, kalau misalnya aku mau nanya nih, kalau sebagai Cakabem dan Cawak Habem nih, kalian itu kan pastinya punya image personal masing-masing ya di mata orang-orang nih. Kayak misalnya gimana orang-orang lihat kalian, gimana mereka mempersepsikan sifat kalian. Nah, sebenarnya sih kalau misalnya secara pribadi kalian tuh pengennya dipandang seperti apa sih di mata orang-orang? Kalau dari Zaki dulu deh. Oke, gimana? Aku pengen dipandang Oleh orang-orang. orang-orang. Aku pengen dipandang apa adanya aja sih Mbak sebenarnya, karena menurut aku orangnya fun, ceria. Aku emang suka menebar kebahagiaan gitu Mbak ya. Kalau misalnya kata teman-teman nih ya, info teman-temanku. Kalau misalnya kata teman-temanku sih, kamu tuh nggak semangat ketemu Zaki tuh langsung semangat kayak gitu loh. Wah, Jadi emang mantap. suka banget bikin orang senyum, dan aku pengen banget dipandang sebagai orang yang seperti itu. Oke, seru banget sih kayaknya Zaki nih tau orangnya Langsung teman-teman. kita berteman kayak Mbak. Langsung udah bestie kita kan. Iya. Oke, kalau Roy nih gimana nih? Kamu pengen dilihat seperti apa sih sama orang-orang? Kalau aku balik lagi ke gaya kepemimpinanku tadi ya, aku itu pengen dilihat sebagai orang yang mengayomi juga.
kayak bener-bener orang yang mudah dihubungi, kayak misal teman-teman itu nggak sungkan gitu loh sebagai anggota menghubungi ketuanya itu nggak sungkan sama sekali dan bisa enak ngobrol, enjoy gitu, nggak ada suatu tembok yang menghalangi. Mungkin kayak gitu sih. Approachable gitu ya. Yes, bener gitu. banget. Oke, kalau dari Raka gimana nih? Kayaknya sama sih kayak Zaki ya. Menurut teman-teman juga, aku orangnya kan friendly dan dia pengennya juga dianggap apa adanya, tapi juga bisa menyesuaikan sih. Maksudnya kalau diajak makan ke warung ya ayo, aku sih gas-gas aja. Kalau diajak makan ke atau rapat di yang restoran juga ya ayo-ayo aja gitu. Jadi tolong dong teman-teman tulis di komen bener apa enggak gitu. Rada butuh validasi soalnya. Coba klarifikasi ya teman-teman. Rada butuh. Atau jangan-jangan ini cuma ngomong-ngomong doang nih, emang aslinya nggak kayak gitu. Coba kalian klarifikasi di kolom komen ya gimana. Kalau misalnya dari Ilham gimana nih? Oke, ini derita orang terakhir yang jawab pasti jawabnya sama kayak yang lainnya gitu. Gimana dong nih? Gak bisa. Apa Yang beda, adanya. yang beda dong, yang beda Oke. dong. Kalau Ilham mau seperti apa sih dipandang oleh orang-orang? Sebenarnya aku pengen banget dipandang sebagai orang yang selalu ada, yang setia, yang bisa diandalkan dan insya Allah bertanggung jawab. Dan aku ingin menebar kebaikan dan memotivasi mahasiswa dan teman-temanku ataupun lingkunganku tuh biar sama-sama berprestasi, biar sama-sama maju, biar sama-sama lebih baik lagi. Mantap, selalu ada nih teman-teman, bisa Ilham Instagram. bisa dicatat ya teman-teman. Agak. Oke, nah kalau misalnya aku sih sekarang pengen tanya sih ke calon wakil ketuanya nih. Kan dari tadi udah nanya tentang yang calon ketua BEM-nya. Nah, aku pengen tahu sih gimana sih paslon kalian di mata kalian gitu. Dan kenapa kok kalian mau jadi calonnya mereka calon wakilnya mereka gitu. Buka-bukaan ya. Loh, iya dong. Kayaknya Roy udah ada yang mau diceritain nih. Ayo dari Roy dulu deh. Spill the tea. Ini jujur ya. Jujur banget lah, nggak boleh tipu-tipu di Lingua Talks. Kalau aku itu Zaki orangnya itu enak buat kerja, enak buat having fun. Jadi karena itu kita kan apa ya, kalau kerja kan biasanya burnout. Nah kalau sama Zaki ini kayak burnoutnya itu juga bisa dinikmati gitu loh. Makanya aku kayak ditawarin Zaki. Ansari titik Zaki itu. Dan ini sih. Nanti di tag. Mungkin karena kita NIM-nya kan sebelahan ya. Jadi kita itu udah dari zaman maba itu udah bareng. Jadi kayak kita udah ada chemistry-nya juga. Aduh. Kayak waktu di laboratorium gitu. Udah bestie banget ya ceritanya Bener nih. Soalnya ada sesuatu. Gimana? Enggak bercanda. Oh, jadi kamu yakin bisa jadi wakilnya Zaki karena kamu sudah merasa ada keterikatan dengan Zaki semenjak maba Ya, itu. dan itu menurutku yang penting sih. Soalnya kan kita bakal 1 tahun dengan orang ini kan. Orang ini ya. Dan kalau misal ada ketidakcocokan nanti malah takutnya berpengaruh ke organisasi yang dipimpin tersebut. Makanya Betul mungkin banget. sebenarnya Zaki yang milih aku ya. Dan Zaki ngerasanya cocok dan aku juga cocok. Makanya kita oke lah maju bareng. Kayak gitu. Oke, mantap. Nah, kalau misalnya dari Ilham sendiri nih. Gimana nih? Oke. Yang jujur. Jadi sebenarnya aku pertama kali kenal Raka itu ketika kita terpilih menjadi BPH Bakti Sosial Koklea 2021 ini. Jadi di sini Raka sebagai ketuanya yang terpilih dari angkatan, lalu ternyata aku di pilihan nomor 2, aku menjadi wakil ketua 1. Dan dari situ kita lebih kenal satu sama lain. Ternyata Raka tuh bener seperti yang tadi dibilangin, kalau Raka itu sebenarnya otak dari baksos kita ini. Dia tuh suka konsep-konsep semuanya. Cuman kok teknikalnya lebih diarahkan ke wakil-wakilnya. Di sini ada aku sama wakil 2-nya ada Mita. Dan dari situ kita ngerasa, oh ternyata kok klop ya, ternyata kok nyaman ya. Walaupun kegiatan bakti sosial ini berjalannya cukup lama, ditambah ternyata ada tugas-tugas lain kan kita pastinya di luar itu juga, kepanitiaan lainnya dan lain sebagainya. Dan ternyata baksos kita bisa selesai dengan baik dan bisa sangat bagus meskipun dilaksanakan secara online ini. Mantap. Raka Syafrisal. Gak boleh gitu kan udah merah. Ilham banget. Oke. Boleh kita panggil. Oke nih. Setelah ini aku mau ngetes kalian. Jadi aku mau ngetes kalian sebagai paslon sekelop apa sih gitu. Nah, kalian sebagai pasangan calon sebutkan dari 1 sampai 10 seberapa percaya diri kalian jadi
KBM dan Wakabem. Oke. Jadi aku mulai dari paslon kedua deh. 1, 2, 3. 10. Mantap, sangat ready teman-teman. Oke. Semangat banget ya kalau misalnya paslon 1 nih, Ca. 1, 2, 3. 8. Oke. Sangat kompak ya jawabnya. Kalian sudah nyiapin dari rumah ya? Ya enggak sih Mbak. Oh enggak ya. Terima kasih kemarin core-nya Mbak. Nggak, gimana? Kamu kenapa kok milih 8? Kenapa kok nggak 10 kayak paslon 2? Sebenarnya kalau aku sih cuman gara-gara tadi kan gara-gara aku maju waktu forkat, terus maksudnya setelah forkat dan waktunya agak mepet, jadi emang persiapan sama Ilham juga agak mepet gitu. Jadi aku nulis 8 juga karena nggak mau terlalu percaya diri. Menurutku masih banyak ruang-ruang buat diimprove sih sebenarnya dari aku, Ilham, dan tim-sesku gitu. Jadi ya berusaha juga untuk nggak mawas diri sih sebenarnya. Kayak gitu. Ya pokoknya masih ada ruang lah. Oke. Tapi kalau misalnya dilihat dari jawabannya tadi benar-benar kedua paslon kelihatan sangat amat kompak ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ditanyain kekompakannya sih nggak diragukan lagi, sama-sama kompaknya nih ya paslon 1 dan paslon 2. Oke. Kalau dari pertanyaan tadi udah seru banget, kita udah mengulik apa sih mereka secara personal ya. Jadi siapa sih paslon 1 dan paslon 2 dibalik dari visi misinya mereka, dibalik dari pemahaman mereka selama debat dan nantinya ada uji publik juga. Kalian bisa mengenal lebih dari paslon-paslon kita di podcast hari ini ya teman-teman. Nah kalau misalnya kalian nih pasti kan banyak cari motivasi-motivasi ya untuk bisa bertahan nanti akhirnya bisa menjadi ketua BEM dan wakil ketua BEM. Mau tahu dong kalian tuh quotes favoritnya apa sih yang jadi moto kalian, yang jadi kayak ditempel di tembok, diinget tiap hari, yang bikin kalian termotivasi untuk terus menjalankan jadi ketua dan wakil ketua BEM seperti itu. Dari paslon 1 dulu. Dari aku dulu kali iya, ya. Kali dari aku dulu. Kalau aku sebenarnya yang paling utama itu moto ya, itu benar, baik, sama pantas. Ini sebenarnya moto yang udah dibawa dari keluargaku. Aku generasi keempat, itu dari generasi pertama dibawa. Yaitu aturan yang benar, baik, dan pantas. Apapun yang aku lakukan nantinya harus 3 poin itu harus terpenuhi. Apakah itu benar dulu, kalau itu benar itu baik atau enggak, kalau itu sudah benar dan baik, itu pantas atau enggak gitu. Jadi ya itu sih yang membawa aku kayak ini loh jalanku tuh di sini gitu. Kalau aku sih kayak gitu. Oke, kalau Ilham gimana? Oke, kalau ngomong soal moto ini, motoku sering disalahpahamin sama orang lain. Jadi motoku itu individualitas hanya milikku. Kenapa? Aku bukan orang yang individualis. Individualitas itu berbeda dengan individualis. Individualitas itu sesuatu yang dimiliki oleh pribadi itu sendiri dan dimiliki orang itu saja. Di sini aku ingin menjadi diriku sendiri. Aku tidak ingin menjadi orang lain dan tergantung dengan orang lain. Dan begitu pula kalian, teman-teman, kalian memiliki individualitas kalian sendiri. Jadi individualitas itu bukan hanya milikku juga ternyata, tapi milik kalian juga. Itu aja. Oke, kalau dari Zaki deh. Oke, kalau tadi itu berbicara tentang quotes dan moto ya Mbak ya. Quotes dan moto, aku tuh sebenarnya punya banyak sih quotes-quotes yang aku jadiin kayak aduh ini quotesnya bagus ya, disimpan. Satu IG. Bener. IG. Satu pos-posan IG satu kayak kayak gitu. Jadi kalau moto sendiri aku tuh ada dream it, wish it, do it. Aku dulu tuh pernah dapat quotes dari kakak kelasku di SMA bilang gini, kamu tuh kalau mau bermimpi, gak apa-apa bermimpi setinggi-tingginya, tapi jangan lupa kamu tuh harus bangun dan mewujudkannya. Ojo mimpi-mimpi tok, ngerti gak sih? Ojo mek turun terus mimpi kayak gitu. Itu satu. Yang kedua ada juga, itu salah satu penulis di Amerika. Dia tuh bilang, Mbak, don't make money your goal, instead pursue the things you love doing and do them so well that no one can take their eyes off of you. Kayak gitu. Jadi jangan go with the flow aja, pursue the things you love doing dan kejar sampai kamu tuh jadi yang paling baik sampai orang-orang tuh nggak bisa malingkan matanya dari kamu. Kayak gitu sih. Itu yang benar-benar aku suka banget, dan kalau misalnya aku denger itu kayak langsung kayak gitu. Oke, kalau Ray gimana? Oke, kalau dari aku sendiri ini ya quotes-nya dari temanku sendiri. Jadi kayak quotes-nya itu gini. Try hard and fail now. Jadi temanku tuh bilang
kayak nasehatin gitu sih, karena kan aku emang kadang pribadinya itu agak kurang termotivasi ya. Temanku itu kayak bilang ya udah berusaha keras sekarang aja, berusaha keras, dan kalau gagal sekarang, kayak gak usah takut bakal gagal. Karena kalau misal gagalnya nanti di dunia profesional, yang hilang itu nggak cuman hal sepele. Kalau misal sekarang gagal ya paling nggak terlalu berpengaruh kepada karir kan, maksudnya ya masih bisa ditoleransi lah, karena kan kita masih mahasiswa. Tapi kalau misal udah nanti fieldnya udah nggak failed now gitu ya, fieldnya nanti itu bakal berpengaruh banget ke kehidupan kita seterusnya kayak gitu. Mungkin itu lebih ke ini ya, aku pengen ngabisin jatah gagalku sebagai mahasiswa supaya nanti waktu lulus tuh udah nggak ada kata gagal lagi. Mantap banget sih Seperti teman-teman. Motivasinya tuh sangat unik, sangat amat bener-bener berbobot ya teman-teman. Bisa diterapkan di hidup kalian, kehidupan masing-masing kalian di rumah juga. Nah, oke, terima kasih buat teman-teman paslon 1, paslon 2 yang udah menghadiri Lingwo Talks hari ini. Terima kasih sudah hadir di Lingwo Talks hari ini. Terima kasih udah jadi narasumber kita. Dan aku mendoakan yang terbaik buat kalian, yang terbaik buat keluarga mahasiswa FK Unair, dan semoga siapapun yang terpilih dapat menjalankan amanah dan tanggung jawab untuk ketua dan wakil ketua BEM FK Unair dengan baik, dan semoga siapapun yang belum terpilih bisa belajar dari proses ini, bisa berlapang dada dan tetap berkontribusi di KMFK Unair. Amin. Terima kasih teman-teman, dan aku mendoakan kesuksesan untuk kalian semua. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah dengerin Lingwo Talks hari ini. Stay connected and see you in the next episode. Jangan lupa subscribe dan klik notifikasi di bawah ini, dan follow Lingwo Talks di Spotify.